Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kurikulum PAUD yang masih secara online ya. Kita bahas sekarang kaitan dengan pengembangan kurikulum PAUD berbasis muatan lokal. Yang sebelumnya mahasiswa semua sudah mempelajari tentang sejarah atau pengembangan ya perkembangan eh, kurikulum PAUD di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, saat ini eh, karena memang untuk lebih mematangkan lagi, lalu sudah dibahas waktu pas sebelumnya juga gitu ya, bahwa ada eh, di kurikulum 2013 itu bahasan tentang bagaimana pemanfaatan lingkungan. Nah, pemanfaatan lingkungan ini nanti bisa berbasis kearifan lokal ya. Nah, dari kearifan lokal ini apakah nanti penggunaan bahasanya ataukah eh, eh, apa dari aspek alat dan bahan atau mau melestarikan muatan lokalnya, makanya nanti ada di sini ya. Baik, apa itu eh, pengembangan kurikulum PAUD berbasis muatan lokal ya. Nah, ini saya akan sampaikan di mana eh, ada pengembangan muatan lokal ya, yaitu ini dari eh, kurikulum 2013. Nah, yang dimaksud dengan muatan kurikulum pada tingkat daerah ya, muatan lokal pada tingkat daerah. Jadi bisa jadi berbeda-beda ya tiap eh, apa tiap tingkatan daerah mengembangkan muatan lokal masing-masing, kearifan lokal masing-masing. Yaitu muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP. Nah, jadi tidak berdiri sendiri. Misalnya KTSP satu, terus buat lagi kurikulum tingkat daerahnya. Enggak, tapi disatukan include dengan muatan eh, lokalnya ada di KTSP gitu. Atas sejumlah bahan kajian. Jadi artinya enggak langsung, wah ya sudah sekarang Rabu Nyenda semua atau Kamis Nyenda semua. Tapi nanti di sana muatan apa saja yang ingin diberikan itu bisa disesuaikan dengan masing-masing ya, gitu, masing-masing sekolahnya. Nah, penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah. Nah, ini lagi-lagi ya tadi kebutuhannya berarti setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bisa jadi yang di pesisir misalnya eh, Karawang misalnya gitu ya. Itu Jawa Barat, tapi ternyata lebih dekat dengan daerah ibu kota, misalnya seperti itu. Nah, ini dilihat dulu kebutuhannya, jangan-jangan nanti relevan atau tidak. Makanya nanti ada di KTSP itu, tadi tidak seluruhnya itu harus sama, seperti itu ya. Nah, muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Ada nanti peraturan gubernurnya untuk di Jawa Barat. Nanti saya akan perlihatkan juga ya. Nah, begitu pula halnya apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Jadi harus ada dasarnya. Berarti ini juga dimasukkan sebagai dasar nanti yuridisnya itu ada di peraturan gubernur. Ya, baik. Nah, apa muatan eh, apa lokal itu? Ya, muatan lokalnya itu nanti dimasukkan kepada muatan KTSP yang itu menjadi ciri khas. Nanti ya, nih muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian, pelajaran atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh pendidikan yang bersangkutan. Misalnya, eh, kalau lembaga saya tidak hanya
mengenalkan baju daerah saja, yaitu misalnya pakai pangsi dan kebaya. Tapi saya akan memprogramkan agar anak-anak itu mengenal makanan tradisionalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke muatan kurikulum kekhasan satuan pendidikannya ke KTSP-nya, yaitu nanti di muatan lokalnya itu. Gitu. Kenapa? Karena ternyata di sana banyak eh, penghasil eh, produksi apa? Contohnya misalnya gini, ingin mengenalkan karena budaya lokal ya ada di di Sumedang, misalnya mengenalkan tahu ya tahu Sumedang. Nah itu bisa dimasukkan ke kurikulumnya. Apakah misalnya pengolahan tahunya, nanti masuk ke pabrik tahunya, bagaimana anak itu juga suka dengan tahu, Sumedang misalnya seperti itu. Terus ke pabrik tahunya nanti mengenalkan tata cara pembuatannya oleh setempat, misalnya seperti itu gitu ya. Terus bahan apa saja, bukan bahan saja, eh, hasil dari tahu itu apa saja, misalnya nanti gitu ya, bukan hanya tahu gorengnya saja misalnya, tapi ada kerupuk tahunya kan gitu ya, terus dan lain sebagainya lah itu nanti. Nah itu berarti eh, lalu penghasilnya juga misalnya nanti ada hasil bahannya itu kan dari kedelai misalnya seperti itu. Nah nanti mau berkunjung ke petani kedelai misalnya seperti itu. Nah itu nanti yang menerangkannya adalah petani kedelainya misalnya itu berarti buatan lokal tuh gitu ya berbasis budaya lokal berarti seperti itu nantinya. Memanfaatkan apanya? Memanfaatkan lingkungan, berarti karena di sekitarnya itu banyak pabrik tahu, terus alat dan bahannya juga. Misalnya nanti dari ampas tahu dijadikan apa sebagai sarana pembelajaran, misalnya. Apalagi sumber belajarnya dari makhluk hidupnya, misalnya itu kan tadi kedelai sudah ya. Membuat bagaimana tanaman kedelai itu tumbuhnya nanti miniaturnya seperti apa misalnya gitu ya ya itu bisa di inilah disesuaikan dengan kebutuhan siswa nanti. Nah apa saja jenis-jenis muatan lokal itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan bisa jadi bahasa daerahnya ya. Bahasa daerahnya masing-masing kan berbeda-beda. Sunda misalnya. Atau mau pakai bahasa Inggris, boleh. Kesenian daerah di Sumedang apa ya kesenian daerahnya, misalnya seperti itu. Itu mau dilestarikan, mau dikenalkan. Nah, itu dimasukkan ke kurikulum muatan lokal di dalam KTSP-nya. Itu bisa jadi mungkin setiap lembaga eh, tidak mengenalkan itu gitu atau keterampilan dan kerajinan daerahnya apa punya nggak kira-kira nah makanya eh, dalam pembuatan KTSP ini harus ada urun rembuk siapa kepala sekolah guru-guru ya terus yayasan bisa seperti itu apa sih yang mau dikenalkan kepada anak selama 1 tahun yang itu menjadi ciri khas yang tidak ada di sekolah lainnya seperti itu menjadi unggulan gitu ya nah itu eh, bisa dimasukkan ke sana atau adat istiadatnya yang kesumbedangannya seperti apa terus pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya ada gunung apa nanti gitu ya itu bisa di eh, oh ini museum nah museum di Sumedang misalnya gitu nah itu juga bisa tuh masuk ke pengembangan potensi daerah seperti itu jadi mau permainan tradisional boleh itu juga masuk ke permainan tradisionalnya apa nanti dirancang tuh jadi bukan hanya sekedar eh,
tertulis permainan tradisional, tapi permainan tradisional apa saja yang akan diajarkannya. Terus mengenalkan ragam lagu daerah. Nah, ragam lagu daerahnya tuh apa saja? Atau tarian daerah. Nah, itu juga apa? Eh, narinya gitu ya. Terus karena ini sudah menjadi muatan lokal, jadi mau tiap hari apa? Apakah misal di setiap olahraga misalnya gitu ya, atau setiap hari, setiap pagi memutarkan lagu-lagu keanekaragaman daerah, misalnya seperti itu, sambil anak-anak menunggu bermain. Itu bisa-bisa saja seperti itu. Jadi karena memang kalau sudah dimuat di dalam kurikulumnya gitu. Jadi nanti ada kompetensi yang akan dinilai. Nah, kompetensinya seperti apa nanti ada ya di Pergubnya. Lalu strategi pengembangan muatan lokal. Nah, strateginya bagaimana? Bisa dari atas, maaf, bisa dari bawah ke atas. Maksudnya kalau dari bawah ke atas itu berarti mulainya adalah dari dibuat oleh satuan pendidikan, berarti adanya di PAUD, ya. Nah, baru nanti lihatlah ke yuridisnya seperti itu. Nah, ada juga yang dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti berupa peraturan, mau tidak mau sekolah tersebut harus eh, menggunakan misalnya atau harus menerapkan muatan lokal. Nah, itu berarti mau tidak mau kalau yang satu tadi kan bisa apa saja ya tadi macam-macamnya, mau makanan tradisional, permainan tradisional, apa misalnya seperti itu berarti dari bawah ke atas. Nah, tapi kalau misalnya dari atas ke bawah, misalnya Rabu Nyunda atau Kamis Nyunda, terus apa lagi? Itu nanti kegiatannya yang ada disesuaikan dengan yang ada di Pergub, misalnya seperti itu. Nah, pelaksanaan muatan lokal ini kapan? Diajarkan di setiap jenjang ya, baik itu kelompok A, kelompok B misalnya. Sebagai mata pelajaran tersendiri atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain atau pengembangan diri. Kalau di PAUD mah berarti nanti dimasukkan ke dalam tema gitu ya. Alokasi waktunya 2 jam per minggu. Jika muatan lokal berupa mata pelajaran, khusus muatan lokal, misalnya tadi misalnya mau Rabu Nyunda atau Kemis Nyunda, nah itu. Tapi kalau misalnya mau diinkludkan, kami mah memang ini menjadi ciri khasnya setiap hari akan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar, terus permainan tradisional pun misalnya mau digunakan sebelum masuk, misalnya seperti itu ya. Terus pengenalan makanan tradisionalnya pun misalnya mau memberikan memang sekolahnya tiap eh, minggu memberikan atau 2 minggu sekali memberikan snack, tapi snacknya berupa pengenalan makanan tradisional misalnya seperti itu bisa-bisa saja seperti itu gitu ya. Dilaksanakan selama 1 semester atau 1 tahun, bahkan bisa selama 3 tahun. Jadi eh, kurikulum itu KT maaf, ya KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan itu bisa berlaku 2 tahun. Jadi 2 tahun tidak dibuat lagi itu berjalan selama 2 tahun ya nggak masalah. Kenapa? Karena untuk mengevaluasi ketercapaiannya apakah efektif atau tidak. Jadi tidak selalu tiap tahun harus membuat nggak masalah. Gitu ya, tinggal dievaluasi saja. Proses pembelajaran mencakup 4 aspek, tetapi ya di muatan lokal pun harus ada kognitif, afektif, psikomotorik, dan actionnya. Penilaian mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio. Ya, berarti hasil karya nanti itu. Ya, nah, kok ini
Selanjutnya, satuan pendidikan dapat menentukan satu atau lebih bahan kajian dalam muatan lokal tadi ya, bisa lagunya, tariannya, dan sebagainya. Atau tadi berkaitan dengan adat istiadatnya, kebiasaan. Oh, misalnya ada salam senyum sapanya, nah itu juga bisa seperti itu. Tapi ada yang ini mah lebih ke Sundaannya apa ya gitu, nah itu bisa dimasukkan juga. Penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi makanya tadi tujuannya harus ada analisis SWOT dulu. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal dapat bekerja sama menggunakan tenaga pendidik yang lainnya, atau kalau di PAUD ada memang tadi bisa ini ya, muatan-muatan lokalnya masih bisa eh, dipelajari lah oleh guru, kecuali kalau misalnya nanti misalnya ada pencak silat ya, nah itu eh, kayaknya harus dengan pelatih yang memang sudah biasa gitu. Pembelajaran diatur agar tidak memberatkan, ya, dan tidak ada karena ada muatan lokal, misalnya gitu. Ini diberikan pekerjaan rumah untuk membuat karya itu enggak, ya. Apalagi kalau di PAUD kan memang tidak ada seperti itu. Nah, hmm, saya akan memperlihatkan uh, muatan lokalnya ya, berupa peraturan gubernur. Coba sebentar. Hmm. Nah, ini berupa hmm, ini tuh ada ya, jadi di Pergub. Hmm. Kompetensi inti, kompetensi dasar, kemampuan berbahasa. Nah, ini kan berkaitan dengan bahasanya. Nanti dicari lagi di sini ada nggak yang terkait dengan tadi kompetensinya selain bahasa, ya. Ada kalau tidak salah menulis, misalnya itu nanti seperti apa tuh. Tetap dirancang sebagai RPPM dan RPPH tertuangnya. Artinya apa? Kalau sudah ada di dalam kurikulum di KTSP, berarti nanti harus ada juga di RPPM RPPH-nya, dibuat tiap hari apa, atau tadi apakah mau setiap hari gitu, atau di hari-hari tertentu, itu wajib harus ada ya. Nah, ini contohnya tuh kompetensi yang sudah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Kompetensi inti terkait dengan pengetahuan, keterampilannya, tuh, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar. Ini kan nanti bisa di tema diriku gitu ya. Nanti mengenal diri, misalnya mengenal panca indera pakai bahasa Sunda seperti itu. Terus nanti tadi di sekitar sekolah ada, atau di sekitar apa Sumedang ada apa aja yang bisa dikunjungi nanti, tadi seperti apakah museum khusus misalnya gitu ya, yang eh, kesundaan bisa tuh. Ini nanti bisa di download saja berkaitan dengan Pergub dari
muatan lokal Jawa Barat tuh ya. Ini harus dicantumkan ya di KTSP kalau mau sebagai indikator ya. Harus dicantumkan. Terus jangan lupa tadi di RPPH, RPPM, karena tidak sedikit yang akhirnya lupa. Nah, tema-tema yang dapat dikembangkan tuh ya, ini semua bisa. Proses pendekatannya juga ada, sudah disampaikan juga. Memperluas pengalaman anak berbahasa Sunda. Di sini lebih pada berbahasa ya, lebih bahasa nanti. Tapi tadi bisa juga mau nanti dimasukkan ke arah tadi lagu-lagu ya, seni dan lain sebagainya. Kalau di sini mungkin standar standar minimalnya lah untuk PAUD mendengarkan, berbicara, pra membaca, pra menulisnya seperti apa gitu. Tapi nanti bisa untuk berkreasi tadi misalnya mau ada tariannya gitu boleh. Terus pakaiannya di sini juga ya begitu. Ini silahkan untuk di download ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Selamat menyimak dan kita akan kembali di materi-materi selanjutnya dalam pendalaman kurikulum PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.